Nutrisi dan rongga mulut. Sama seperti tubuh yang sehat, senyum yang sehat juga tergantung pada nutrisi yang baik. Diet seimbang dengan nutrisi yang cukup ternyata sangat penting untuk mulut yang sehat, dan pada gilirannya nanti, mulut yang sehat juga akan mendukung kesehatan nutrisi. Artinya, ada hubungan antara kesehatan mulut dan diet dan nutrisi. Diet dan nutrisi adalah pengaruh yang signifikan dari kesehatan mulut dan dapat mempengaruhi perkembangan penyakit dan kondisi mulut seperti karies, penyakit periodontal, dan lain-lain. Di samping itu, kesehatan rongga mulut yang terganggu juga dapat mempengaruhi kemampuan fungsional seseorang untuk makan. Nutrisi dapat didefinisikan sebagai nutrisi mikro dan nutrisi makro. Makronutrien ini merupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar, sementara mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit. Makronutrien diantaranya adalah lemak, protein, dan karbohidrat. Sementara mikronutrien terdiri dari berbagai macam mineral dan vitamin. Mengonsumsi makanan tinggi kalsium dan nutrisi lainnya seperti keju, susu, yogurt tawar, tahu, sayuran hijau, dan almond dapat membantu kesehatan gigi. Sementara makanan kaya protein seperti daging, unggas, ikan, susu, ataupun telur adalah sumber fosfor yang bagus. Kedua mineral tersebut berperan di dalam pembentukan hidroksi apatit, yaitu komponen utama penyusun permukaan enamel gigi, yaitu permukaan lapisan terluar gigi. Teman-teman, masih ingatkah dengan peran kalsium dan fosfat dalam proses demineralisasi dan remineralisasi serta terjadinya karies? Nah, karies ini terjadi apabila demineralisasi atau lepasnya kalsium dan fosfat dari permukaan enamel gigi karena adanya lingkungan yang asam, yaitu di kisaran pH sekitar 5,5. Nah, apakah teman-teman juga masih ingat terkait dengan penyebab karies gigi? Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan substrat, yaitu diantaranya karbohidrat. Nah, hubungan antara karbohidrat dan karies gigi ini tergantung pada jenis karbohidrat yang dikonsumsi, tergantung potensi kariogeniknya atau potensi dalam menyebabkan terjadinya karies. Ada sukrosa, glukosa, dan fruktosa ini ternyata lebih kariogenik dibandingkan dengan pati. Karena gula-gula tersebut menghasilkan penurunan pH yang lebih banyak dibandingkan daripada pati. Di samping itu ternyata frekuensi makanan, durasi makanan, dan juga tekstur daripada makanan itu juga berpengaruh terhadap kejadian karies gigi. Nah, mungkin teman-teman juga sering dengar ya, kenapa direkomendasikan untuk makan makanan buah dan sayur yang banyak. Ternyata menurut beberapa negara, konsumsi buah dan sayur harian itu memang idealnya adalah 5 porsi. Misalkan kita alokasikan untuk makan sayur setiap kali makan, kalau dengan hitungan 3 kali sehari ya, masih harus ditambah dengan makan 2 buah, misalkan pisang dan juga jeruk. Karena buah-buahan dan sayuran ini memang pilihan yang baik karena dia tinggi akan air dan serat. Jadi selain dia itu bagus untuk kesehatan secara umum, dia juga bagus ternyata untuk kesehatan gigi dan mulut karena dia membantu menstimulasi air liur yang dapat membantu membersihkan asam dan juga makanan dari gigi, menetralisir asam dan melindungi gigi dari yang namanya demineralisasi. Kemudian banyak buah dan sayur juga memiliki vitamin yang dia itu penting untuk menjaga kesehatan gingiva. Nah, kita kembali lagi ke titik awal tadi bahwa ada hubungan 2 arah antara nutrisi dengan kondisi rongga mulut. Nah, apabila integritas rongga mulut ini terganggu, dia akan mempengaruhi kemampuan fungsional individu itu untuk makan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah dia harus mengubah makanan. Pilihannya harus diubah, asupannya juga harus diubah, menyesuaikan dari kondisi rongga mulutnya. Demikian terkait dengan materi nutrisi dan rongga mulut. Kita akan berjumpa di materi selanjutnya.